Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Liha NIM 18069 dari kelas B 2018. Bahasan kali ini adalah logmin lintas sektor dan ada juga role play-nya. Logmin lintas sektor adalah pertemuan yang dilakukan oleh puskesmas bersama lintas sektor terkait dan memiliki tujuan. Lalu ada persiapan yang harus disiapkan. Untuk SOP-nya ini bisa disesuaikan. Kemudian ada evaluasi capaian dari kegiatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad, Kepala Dinas. Mengharapkan kegiatan yang lebih solutif lagi bagi permasalahan di masyarakat. Kesejahteraan dan saya siap mendukung secara penuh kegiatan ini. Analisis dari permasalahan yang ada di Indonesia sendiri dan yang ada di lingkungan Puskesmas Sejahtera ini. Di mana di Indonesia sendiri itu ada 5 permasalahan kesehatan. Yang pertama itu yang paling tinggi adalah angka kematian ibu dan bayi itu masih cukup tinggi. Itu menduduki permasalahan yang pertama di Indonesia. Yang kedua itu tingkat gizi yang masih belum terpenuhi. Seperti contoh permasalahan yang masih banyak itu tentang stunting. Dan yang ketiga itu pencegahan dan pengendalian penyakit. Keempat itu germas yang saat ini masih belum ada gencaran kegiatan-kegiatan di germas di baik itu puskesmas maupun di posyandu, di desa-desa maupun di kecamatan. Dan yang terakhir adalah tata kelola sistem kesehatan. Seperti yang saudara-saudara lihat yang ada di materi, di situ ada 3 titik fokus, yaitu tentang AKI atau AKB, angka kematian ibu dan bayi, kemudian stunting dan germas. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan program yang akan kita lakukan pada triwulan selanjutnya. Program yang kita usulkan dari puskesmas itu apa saja? Yang pertama untuk AKI atau AKB ini programnya OPO, optimalisasi kualitas atau posyandu. Yang kedua itu tentang stunting, programnya itu peningkatan gizi dan pelita atau peduli gizi balita. Dan yang ketiga itu germas, kita akan gencarkan juga melalui camat maupun ke kepala desa. Kegiatan akan dilakukan secara penuh di sana, yaitu kegiatannya mager atau mari gerak dan cek kesehatan. Kemudian kita break page ke inventarisasi triwulan sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah hambatan yang dialami oleh pihak-pihak setiap sektor dari kegiatan sebelumnya, di mana kegiatan yang kita lakukan pada bulan sebelumnya seperti Kampung KB, di mana itu telah terlaksana, telah ada 10 kampung yang melaporkan kegiatan tersebut berlangsung secara aktif di sana. Kemudian PHBS ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, ini juga sudah aktif. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sampah, ini yang kemarin dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Di sana mengadakan daur ulang sampah sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian hidroponik ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ini program triwulan yang sebelumnya. Mungkin ada hambatan dari setiap sektor dalam melakukan program-program tersebut. Monggo dipersilahkan untuk memberi tanggapannya. Untuk kegiatan hidroponik sudah terlaksana di sekolah yang saya pimpin dan alhamdulillah banyak manfaatnya. Dari pihak puskesmas sendiri, analisa hambatannya itu ada di pelayanan posyandu yang masih dalam tanda tanya. Dalam tanda tanya ini artinya masih ada 2 dari 13 desa yang ada posyandunya, sedangkan yang lain tidak ada. Dan di lingkungan sini ada sekitar 13 desa dan hanya ada 1 puskesmas. Sedangkan penduduknya itu sekitar 64.883 penduduk. Itu sangat banyak sekali dari mayoritas penduduk. Nah, tujuan kami ini apa? Yaitu untuk memaksimalkan, mengoptimalisasikan fungsi dari masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat itu sendiri akan terlibat aktif dalam kegiatan dari puskesmas gitu, sehingga nanti masyarakat bisa menganalisa sendiri taraf kesehatan dan bisa menjaga kesehatannya sendiri.
untuk selanjutnya bisa dilihat untuk penyusunan kegiatan. Nah, kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Untuk yang Januari itu pelayanan neonatal bayi, balita, anak sekolah, dan imunisasi itu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian senam ibu hamil itu 2 kali dalam 1 bulan, di mana yang pelayanan neonatal tadi dilakukan di posyandu atau polindes bagi yang memiliki, dan kantor kepala desa bagi yang tidak memiliki posyandu atau polindes, dan di sekolah-sekolah itu untuk yang imunisasi. Kemudian yang senam ibu hamil itu akan dilaksanakan di kantor kepala desa. Kemudian yang di bulan Februari ini kita akan memantau pertumbuhan BB balita dengan program KMS atau kartu menuju sehat. Ini dilakukan 2 kali 1 bulan di posyandu atau polindes atau kantor kepala desa. Kemudian masak apereng ini dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Ini dilakukan di kantor kepala desa yang dilakukan aktif oleh masyarakat sekitar. Kemudian edukasi stunting dan gizi buruk ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, ini di kantor kepala desa. Dan di bulan Maret itu kita mengadakan yang mager tadi, mari gerak dengan senam bersama, itu 2 kali dalam 1 bulan di kantor kepala desa, dan cek kesehatan secara berkala itu 3 kali dalam 3 bulan. Artinya dalam 1 bulan itu 1 kali di puskesmas. Bagian tugas dari berbagai sektor. Untuk kepala desa sendiri, Bapak, di sini bentuk kegiatannya penyedia sarana dan prasarana serta memberi arahan kepada masyarakat. Bagaimana, apakah Bapak bersedia dalam bentuk keterlibatan seperti ini? Ya, ya. Baik, kemudian untuk ketua PKK atau kelompok PKK ini yang dikepalai oleh Ibu Rumana. Ini bentuk keterlibatannya penggerak kelompok remaja dan ibu-ibu untuk melakukan senam dan senam hamil. Jadi yang mengkoordinasikan nanti Ibu Rumana. Kemudian untuk yang guru, ini nanti bentuk keterlibatannya penyedia tempat dan mengatur jadwal imunisasi. Bagaimana untuk guru, apakah bersedia dengan bentuk keterlibatan seperti ini? Kemudian untuk yang Kapolsek sendiri ini dikepalai oleh Bapak Tony atau yang mewakili, yang pada hari ini tidak bisa hadir. Ini menyediakan bentuk keterlibatan keamanan. Untuk yang terakhir, kader kesehatan, ini bentuk keterlibatannya adalah pelaksana sosialisasi dan pendamping KMS, di mana nanti ibu kader ini akan kami bimbing dari puskesmas, itu akan dilaksanakan di kecamatan untuk pendidikan, dan kemudian disalurkan kepada masyarakat sekitar, itu ditanggung jawabi oleh kader kesehatan di desa-desa begitu. Bagaimana dengan inventarisasi seperti ini? Apakah setuju atau ada saran atau mungkin arahan? Setuju. Baik, kalau setuju mungkin ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah program 3 bulan yang lalu diberhentikan? Untuk yang kampung KB ini karena berkaitan dengan kegiatan AKI dan AKB ini masih dilakukan. Nanti itu akan seperti rangkaian kegiatan yang dilakukan. Itu masih ada hubungannya. Untuk yang PHBS ini masih harus diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang pengelolaan sampah ini justru harus dikembangkan lagi, ibu-ibu yang bagi ibu-ibu PKK harus dikembangkan lagi untuk yang pengelolaan sampah ini. Yang hidroponik juga, jadi kegiatan ini akan berkesinambungan gitu, akan ada hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi kegiatan yang sebelumnya itu harus dilakukan, tetap dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih.